Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ya man huwa fi ilmihi qadirun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi madrihi munibun. Allahumma asrifni min sabilil fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Muslimun, apa kabar? Sehat semua? Semoga Allah memberikan kesehatan, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak berilmu, hamba-hamba yang selalu meletakkan dirinya dengan pengertian bahwa kita adalah seorang hamba. Semoga Bapak Alex Zulkarnain mendapatkan umroh yang mabrur, dilancarkan dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini marilah kita sama-sama sebagai sumber di dalam surat Al-Baqarah 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, yang ada imannya doang, yang enggak ada imannya enggak disuruh sama Allah. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya puasa ini sesuatu yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang beriman, yang mengerti tentang fadilah-fadilahnya. Manusia saja harus mengerti banyaknya penyakit. Kebetulan saya juga berprofesi sebagai seorang dokter. Waktu proses aging, penuaan, dulu ganteng, cakep, kaset, cantik, kulit kenceng. Walaupun di sini saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak juga perkara renceng kabeh di rumah, kena air wudhu subuh, ya. Lama-lama tidak bisa melawan proses aging. Mulailah keriput, mata lamur, rambut uban bertabur, gigi juga sudah gugur. Tanda-tanda kita harus mempersiapkan diri masuk ke kubur. Allah tahu. Dan kita juga kalau melihat dari ilmu medis, Rasulullah sampai bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summu tasihu. Berpuasa akan membuat kita sehat. Sehat apa itu? Mari kita lihat secara harfiahnya. Manusia terdiri dari dua komponen, jasmani, rohani. Terkadang manusia karena fahamnya kita hidup di atas dunia ini, summa raddatnahu asfala safilin. Kita ditaruh di tempat yang dibilang kotor oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faham-faham pemikiran kita juga banyak yang kotor. Semuanya hidup di dalam dunia yang telah teradon dengan kekotorannya. Ada hasad, ada hasud, ada dengki, ada segala macamnya. Dan pagi-pagi tadi saya ngomong sama supir, Kang Asep, tak naon ya orang-orang pergi pagi tadi jam 4 sudah bleng ngebut kerja geningannya di pasar hari Minggu. Kebutuhannya uang. Tanpa tersadarkan, magnetnya adalah namanya uang.
Hidup pun berdasarkan paham eksistensi yang bisa dilihat, diraba, bisa disaksikan. Maka hidup pun seperti itu. Maka rutinitasnya adalah dipakai modalitas yang diberikan oleh Allah untuk bukan pada tujuannya. Harus ingat. Coba kita lihat. Kita disuruh sama Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi dilihat. Liya'budun di sini adalah untuk menjadi orang bertakwa. Tahu manusia itu lemah, memperturutkan kepada hawa nafsu. Sementara hawa nafsu tabiatnya adalah males, membangkang, seneng-seneng, lalai, goflah di dalam kehidupan di atas dunia. Pertanyaan besar bagi kita adalah, kenapa manusia sampai sedemikian? Badan kita ini makannya macam-macam tuh. Ada sop kambing, ada ayam naon deui tah, mie glosor, aya karoket, aya soto mang bonin, aya lagi tengeuna enakan soto mang boim, ayo kita ke mang boim, dicari kemana-mana, dipakai terus nih, digiling. Dalam waktu 1 tahun usus proses makan dari nasi. Kamu orang Indonesia, ada orang Indonesia kalau belum ketemu nasi belum dibilang makan, betul? Padahal nasi itu tingkat gulanya tinggi, dipakai, diproses. Itu kan ketika kita makan kita punya ada enzim di mulut kan, kita giling, kita telan melalui melalui alat-alat pencernaan sampai kepada pencernaan kita, esofagus, sampai ke gaster. Di gaster ditambah sama asam lambung, dihancurin semua. Hancurlah semua oleh asam lambung dengan pH 0,1 mol. pH-nya itu sangat asam. Kalau besi ditetesin, berasap. Kita diciptakan oleh Allah semua lambung itu sama, ya, bisa hidup dengan pH seperti itu. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri, untuk menghancurkan makanan. Sudah hancur, barulah proses masuk ke duodenum. Sebelum masuk ke jejunum ileum, di situ ada pankreas, di situ ada liver, di situ ada empedu. Dipisahkanlah di situ. Lemak nggak bisa, lemak itu melarut di dalam air, nggak bisa. Dia harus dilarutkan dengan asam empedu untuk mengikat lemak. Barulah melalui proses biokimiawi masuk ke jejunum ileum setelah dipisahkan masing-masing. Lemak, kelebihan lemak disimpan. Kelebihan gula disimpan jadi glikogen di dalam liver. Nanti kalau tubuh butuh, disalurkan, diserap sama ileum, jejunum, masuk ke dalam darah. Setelah sampai di dalam darah, gula kita ini disalurkan kepada sel-sel sehingga kita bisa berdiri tegak, sehingga kita bisa berjalan, kita bisa main badminton, ibu-ibu bisa masak jengkol sambil zikir, ibu-ibu bisa ngepel, bisa segala sesuatu. Begitu dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, selama 1 tahun dipakai itu, capek, pankreas capek. Pankreas itu fungsinya apa? Menghasilkan insulin. Kalau beta Langerhans itu menghasilkan insulin untuk menarik sel tubuh itu supaya dibuka masuk gula. Nah, insulinnya nggak benar lama-lama, jadilah penyakit diabetes, jadilah penyakit kalau dia banyak lemaknya di dalam darah sampai jenuh, trigliseridanya tinggi, kolesterolnya tinggi, HDL rendah, LDL tinggi, low density lipoprotein, very low density lipoprotein tinggi, nempel ke darah tuh. Darah yang tadinya elastis jadi keras,
Itu yang nyebabin darah tinggi. Belum lagi kalau terjadi penyempitan di jantung dan lain sebagainya. Jadi benarlah kata Hujatul Islam Imamul Ghazali, sumber penyakit adalah makan. Nah, sementara nafsu diberikan juga oleh manusia angin segarnya, akhirnya lupa untuk mengurus tentang sesuatu yang paling hakiki, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya nyatu, tahu nyatu? Nyatu teh bahasa Bogor, bahasa Bogor mah ngeunah eta mah, pangkasarna alhamdulillah. Nyatu. Terus naon deui? Allah sudah nikah masih zina. Coba. Mata jelalatan, ayeuna aya setan gepeng yang masuk ke dalam kamar, naon? Handphone dibawa ke mana-mana. Bangun tidur bukan cari istri, cari handphone. Ngaku? Betul? Mau punten ke belakang, ke WC, bawa handphone, naon? Dipengaruhi iklan, buset, iklannya sekarang, aduh, pornografi, belanja pornografi paling tinggi di dunia, tahu nggak di mana? Indonesia. Makanya nggak usah heran jika sekarang permisif karena memperturutkan hawa nafsu. Maka hawa nafsu inilah di bulan Ramadan yang harus kita mujahadah padanya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita ngomongin, jadi kita disuruh untuk ibadah sebagai hamba. Kita teh ngerti bulan Ramadan besok nih kita sambut dengan gembira, ya Allah. Kenapa Allah kasih kayak gebiar bang aja, dikasih segala macamnya. Sholat sunat diganjar bagaikan sholat wajib, kemudian ibadah-ibadah sedekah berlipat-lipat ganda. Apa sebabnya? Agar manusia termotivasi untuk kembali pada hakikinya, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya tidak membentuk dirinya menjadi orang hamba, seorang hamba, tidak menyadarinya menjadi hamba yang bertakwa, sia-sia. Yang ada munculnya adalah begitu sholat, ini sholat karena amalku. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, siapa yang mengandalkan kepada amal perbuatan, dia akan berkurang pengharapan kepada Allah. Sholat, aku bisa ngaji, aku bisa kumpul di masjid ini karena kehebatanku. Lupa bahwa billahi. Nah, mari kita sama-sama sekarang kita buka kitab Fathul Qorib yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Mudah-mudahan petunjuk tentang puasa itu benar-benar kita ngerti. Ya Allah, berarti saya harus disuruh orang bertakwa ya? Iya, hasil akhirnya berarti segala sesuatunya saya tujukan agar menjadi orang bertakwa. Iya, takwa itu apa? Perintah Allah dikerjakan, meninggalkan larangannya. Sekarang saya tanya, seorang hulu balang kepada raja, hei hulu balang, kadir, kamu jaga di depan pintu saya 4 hari 4 malam, gak boleh ganti. Berdiri tegak, betul? Sanggup dikerjakan. Hei hulu balang, pergi perang. Perang dia. Hei hulu balang, manjat pohon kelapa. Panjat pohon kelapa. Loncat dia. Sama manusia bisa begitu, tetapi ketika panggilan sholat, hayya 'alas shalah, kemana? Rapat mah tetap rapat. Ayo, betul. Kamu tuh menghamba kepada siapa? Kepada makhluk apa kepada Allah? Kamu tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sholat 5 waktu aja. Nah, makanya konsepsi daripada takwa itu ngerti diri ini
Saya itu menghamba ke siapa? Menghamba kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha menggenggam dan maha menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkami shiyam, kitab menjelaskan hukum-hukum puasa. Wa huwa shaumu masdaroni, asyam dan asaum merupakan dua kalimat masdar. Ma'nahuma lugatan al-imsaku, yang maknanya menurut bahasa adalah menahan. Jadi namanya imsak itu udah menahan. Wa syar'an imsakun, dan puasa menurut syariat adalah menahan diri an muftirin, dari perkara yang membatalkannya. Niatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Nah, sekarang kita ngomongin dulu soal niat. Kenapa di dalam mazhab Imam Syafi'i niat itu benar-benar? Di dalam, bahkan kita dianjurkan pada malam hari ada puasa yang namanya puasa wajib Ramadan, puasa nazar. Karena sudah bernazar, maka dia wajib menegakkan. Maka perlulah di malam hari untuk mengikrarkan dengan niat, agar niat puasa itu menjadi tertentu. Kau mau puasa Ramadan selama 30 hari. Setiap habis tarawih, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadana imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa di bulan Ramadan. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Ketika niatnya setengah hari terpaksa, ya Allah, aku puasa karena terpaksa ini. Dipaksa. Belum merasakan nikmatnya. Itu golongannya itu. Golongan awam itu adalah golongan terpaksa. Aduh, bulan puasa Ramadan, aduh. Tergantung kepada tingkat keimanan. Ada lagi orang yang merasakan biasa-biasa aja. Hayo puasa tenanaon. Ada lagi yang ketiga, golongan orang-orang yang beriman, bahagia, bingah, mempersiapkan diri segala sesuatu. Nah, kade cuma di bulan puasa, coba tinggali. Begitu mau ngabuburit, jalan pinuh, betul? Pinuh kabeh. Nyari naon? Mie glosor, eta deui, karoket, naon deui? Onde-onde, combro, gorengan, semuanya hoyong dimakan. Tak eta teh nafsu. Kade ibu-ibu, bapak-bapak, kadangkala kita lebih mewah di bulan puasa, betul? Begitu mau buka semuanya pengen dimakan, padahal begitu masuk air doang, plek, selesai. Betul nggak? Tapi ketika dalam keadaan apa? Nah, itu tuh hakikatnya adalah nafsu manusia yang diperangi. Nah, kalau kita ridho sama nafsu, kita inginkan itu berlebih-lebihan, ulah hilaf. Hakikatnya membentuk diri ini seperti apa? Puasa itu kita tuh disuruh untuk menjadi orang bertakwa, agar kita benar-benar menghantamkan dengan mujahadah ke dalam hati kita, agar kita tuh nggak macem-macem. Nah, supaya memperkuat mujahadah kita, mujahadah itu memerangi hawa nafsu ya, yaitu dengan niat yang tertuju, terfokus, dikembalikan lagi. Niatku adalah berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jami'a naharin qabilin lisawm, di sepanjang siang hari yang menerima untuk dilakukan puasa. Itu tadi lanjutan daripada menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Min muslimin, hal itu dilakukan dari orang Islam.
akilin tahirin, yang berakal lagi suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Kalau laki-laki ada haid nggak? Enggak ada cerita. Semuanya wajib hukumnya dia berpuasa. Wa syaraitu wujubi syiyam, dan syarat-syarat wajibnya puasa itu salah satu asya, ada 3 perkara, dan sebagian mengatakan ada yang 4 perkara. Pertama, syarat-syarat wajibnya puasa begitu ada di dalamnya, maka dia wajib hukumnya tidak boleh. Ketika wajib fardu, maka diikatkan padanya ketika dia meninggalkan, dia berdosa, golongannya dosa besar. Al-Islamu, Islam, wal bulughu, balik, wal aqlu, berakal, dan yang keempat, wal qudratu ala shaum, bermampu untuk menjalankan puasa. Dan hal yang mampu atas puasa inilah syarat yang gugur pada naskah yang menyebutkan 3 syarat. Kenapa sebabnya? Karena kadang-kadang itu membuat pintu masuk bagi orang-orang yang lemah imannya. Contoh, kenapa nggak puasa? Pasien, saya sakit mah. Oh, sakit mah. Bulan tahun berikutnya, kenapa nggak puasa? Saya sakit mah. Bukan yang sakit mah bapak-bapak, bu, mah kopi mah, minum mah. Ini kenapa? Dibuat-buat. Kalau maksudnya menurut syar'i yang disebut tidak sanggup itu kalau dia sakit berat, kakek-kakek yang sudah tua, sudah pikun, kemudian sudah uzur syar'i yang sudah ditetapkan padanya adanya rukhsah keringanan, maka itulah yang disebut sebagai orang yang tidak mampu atasnya berpuasa. Bukan dibuat-buat. Karena ingat, saya pernah ada pasien juga, dia harus makan obat. Makan obatnya jam 8. Jam 8 pagi, obatnya obat OAT, obat anti TBC. Jam 8, harus jam 8. Tidak ada yang menjelaskan bahwa itu bisa diatur makan obatnya. Jadi dia pakai itu. Dengan sedihnya dia mengatakan, 3 hari pertama, dok saya ini nggak bisa puasa, kenapa saya harus makan obat? Loh pak, obatnya bisa diputer. Betul pak? Alhamdulillah. Akhirnya dia putar obatnya. Obatnya jadi makannya pada saat perut kosong, yaitu pada saat jam-jam sekitar menjelang berbuka. Dia makan obat itu, setelah berbuka dia buka. Allahumma laka syukur bika minum air putih, dia makan obatnya karena perutnya kosong. Tapi nanti saya dok ngaderdek tuh makan obatnya sekian banyak, rifampicin, NH, piragenamin, etambutol, zaman dulu tah. Bismillah ya, insya Allah. Sayang kalau nggak berpuasa. Insya Allah sehat. Baik dok, ya makan obat. Alhamdulillah tenanau. Akhirnya sembuh, cager, bonus di Allah, sehat. Orang yang sakit mah, menurut penelitian, ini ahli gastroenterologi, penelitian dari luar negeri, orang-orang yang sakit lambung, orang yang sakit usus, itu bisa sembuh dengan berpuasa. Apa sebabnya? Ketika berpuasa terpadu pikirannya wislah kepada Allah. Ketika berpuasa dia rajin beribadah dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Ketika berpuasa dia berzikir kepada Allah. Ketika berpuasa hatinya manteng kepada Allah.
maka dia sudah menunjukkan penghambaan. Nah, inilah yang menyebabkan pikiran tenang, tidur nyenyak. Kok mau tidur orang puasa malah langsung klep ngilang. Betul? Saya lagi rapat, mimpin rapat coba bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis puasa-puasa jam 12, yuk kita kumpul semuanya, yuk semua bagian. Diam aja, dengerin orang ngomong, ya bagaimana pendapat Anda? Begitu dia ngomong baru 3 langkah aja, ngomong 3-4 kata, saya udah begini. Hilang. Dikasih nikmat puasa itu. Oh, nepi puasa itu. Nah, jadi orang berpuasa itu akan sehat. Jadi 3 syaratnya itu. Kita lanjutkan lagi. Fala yajibu shaum, maka tidak wajib puasa atas orang yang bersifat ala adzadi dzalika, yang berlawanan dengannya, bukan orang Islam, orang kafir. Itu tidak syarat wajib puasa. Dia mah nggak usah puasa. Ini hanya untunglah orang puasa itu hanya untuk orang mukmin, hanya untuk orang Islam. Ketika haid nggak boleh. Ya. Kalau mengenai bayaran puasa nanti kita bahas selanjutnya. Sekarang kita kan mau masuk, kita pintu-pintu awalnya aja dulu kita bahas. Syarat wajib, fardu puasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya, dan fardu puasa itu ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, an-niyah, niat bil qalbi, di dalam hati. Fa in kana shaumu fardho, lalu jika keberadaan puasa itu fardu, ka Ramadan au nazron, seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, fala budda min iqa'in niyati laila, maka tidak mesti melangsungkan niat pada malam hari. Tuh, makanya bagusnya sih setelah sholat tarawih, setelah kita doa munajah Ramadan bareng-bareng, kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa akmalu niyati shaumihi ayyakula syakhsu, dan yang paling sempurnanya niat puasa Ramadan itu hendaknya seseorang berkata nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa pada esok hari dari penunaian fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi semuanya itu harus sebaiknya diucapkan. Kalau pada mazhab Maliki cukup dalam hati, tapi tetap dilakukan. Karena niat ini perkara yang penting untuk memfokuskan diri kita bahwa kita sedang berpuasa. Dan sebagai ikrar di dalam diri kita, mengingat-ingat bahwa kita itu puasa. Sehingga saya tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Wasani, dan yang kedua yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Sudah jelas, meskipun sedikit yang dimakannya dan yang diminumnya, ketika sengaja melakukannya. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir, lalu jika seorang makan dalam keadaan lupa atau tidak mengerti, maka tidak batal puasanya. Loh, kok ada yang nggak ngerti bahwa itu bulan Ramadan? Nggak ngerti. Contoh,
mualaf. Saya pernah di Masjid Al-Maidah Semplang, ada seorang mualaf, mau bulan Ramadan nih, dia orang sibuk. Alhamdulillah dikasih hidayah, kita syahadatain, setelah itu selesai. Pas pertengahan Ramadan dia datang, makan. Pak, ini bulan puasa. Oh, ada apa dengan puasa? Dijelaskanlah oleh kita. Nah, itu tergolong orang-orang yang tidak mengerti. Dan itu wajib kita membimbingnya, memberitahunya. In kana qariba ahdin bil Islam, jika keberadaannya sebagai orang yang baru masanya masuk Islam, nah yang tadi, au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia tumbuh dewasa dalam keadaan yang ba'idan wa illa anil ulama, jauh dari ulama, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang melakukan ini, maka dalam hal ini ketika dia kondisinya seperti ini, wajib hukumnya kita, makanya saya tadi memilih temanya dengan menuntut ilmu. Nah, di bulan Ramadan ini udahlah kita nuntut ilmu aja. Di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Begitu kata Imamul Ghazali. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ain. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Kalau ilmu yang lain fardu kifayah. Ingat itu di situ. Nah, ilmu agama yang pertama kali usuluddin. Yang kedua ilmu fikih, jelas agar kita hubungannya sama Allah bagus. Ilmu syariat. Kemudian ilmu alat, nahwu, shorof, balaghah, mufradat lugawiyah dan lain sebagainya. Bahasa Arab. Jadi sekarang perbaiki tauhid setiap hari. Kenapa? Karena manusia mudah berpaling kepada selain Allah. Coba ibu-ibu saya tanya, Bu, kalau seandainya berkurang aja duit 200.000, 300.000 di dalam dompet, nggak tahu kemana, ngomel nggak? Ngomel, kemana ya duit? Tapi begitu kesempatan berbuat taat lewat, ada ngomel nggak? Enggak tuh. Bapak-bapak juga sama. Jujur, betul kan? Makanya di dalam bulan Ramadan ini kita belokin hati kita dari keterpalingan kita, menghadap kepada, bukan kepada Allah kita itu, tetapi menghadap kepada makhluk dan semua selain Allah. Sayang sekali. Kemudian kalau lupa gimana? Nah, saya cerita aja pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, dulu waktu mahasiswa jaga di bagian bedah, pasien banyak, lagi bulan puasa menjelang Idul Fitri, semua klinik tutup, semuanya dikirim ke RSCM, mau nggak mau, di koas juga harus kerja, ikut operasi, ikut ini, ikut itu, supaya bisa melayani. Apa yang terjadi adalah begitu pulang besoknya siang-siang naik bus, ketiduran di bus. Begitu pulang, karena dulu tinggal di Cipete, Jakarta Selatan, dari bus tingkat Patas 67 saya masih ingat, turun sampai lewat Aldiron Plaza. Di Aldiron Plaza ada rumah orang tuh, di warung-warung itu kayak orang nggak puasa aja tuh. Ya udah saya mampir, kok lapar banget ya, makan, nambah 2 kali makan. Begitu makan, minum cendol, naon deui, kunaon aus pisan ya, minum Coca-Cola, minum segala macem. Dulu begitu pulang mau naik angkot, begitu duduk di angkot,
baru senyum-senyum nyalira, astagfirullah ini kan bulan Ramadan, alhamdulillah dapat bonus. Terusin puasanya, batal nggak menurut syar'i? Nggak batal, karena lupa. Tapi jangan ulah-ulah pura-pura poho ya, kade. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi, apa yang ada di dalam hati. Kemudian wasal itu al-jima'u, dan fardu yang ketiga yaitu menahan diri dari bersetubuh amidan, dengan sengaja. Pertanyaannya, emang ada yang nggak sengaja? Sadar atau bulan Ramadan? Berarti ada orang yang tersilapkan oleh nafsu sampai lupa. Wa amal jima'u nasiyah, dan adapun bersetubuh dalam keadaan lupa, fakal akli nasiyah, maka hukumnya seperti makan dalam keadaan lupa. Kalau lupa bener, begitu udah selesai, astaga mama, bulan Ramadan gimana? Udah deh kita buka, tanggung. Nggak gitu, boleh puasa asal lupa. Tapi masa dua-duanya lupa, belegu kena mina itu. Hapunten ya teh bahasa Bogor. Warabi'u, dan fardu yang keempat, ta'ammudul qai'i, menyengaja muntah. Falau ghalabahul qai'u, lalu jika terkalahkan dirinya oleh dorongan muntah, lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Artinya muntahnya nggak dibuat-buat. Kan ada orang yang disogok-sogok tuh, ternyata banyak loh kasus begitu. Sekarang ada yang namanya kasus bulimia, menyengaja muntah karena pengen kelihatan kurus, makan muntahin. Sakit jiwa itu bisa menyebabkan orang menjadi malnutrisi, kurus kan, rupanya seperti itu. Banyak kalau dilihat dari kejadian-kejadian aneh-aneh, sebenarnya nggak aneh bagi dokter karena sering ketemu, kelihatan. Ini orang dulunya seger, gede badannya, sekarang kerempeng, kurus, kunaonnya. Rupanya begitu. Dibully sama suaminya, mama gemuk amat sih, mama gemuk amat sih. Hati-hati bapak-bapaknya, ibu-ibu bisa tersinggung tuh, ya. Kade akhirnya muntahin sendiri, makin kurus, akhirnya jadi gangguan jiwanya apa ya, pengen ngurusin badan aja terus. Nah, ini adalah jenis-jenis penyakit. Kemudian wallazi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya, dan perkara yang menyebabkannya menjadi berbuka batal, dengan sebabnya orang yang berpuasa itu ada 10 perkara. Ahaduha wasaniha, yang pertama dari 10 perkara itu dan yang keduanya adalah ma wasala amda illal jaufi, sesuatu yang sampai secara sengaja ke dalam rongga tubuh. Al-munfatihi, yang terbuka. Apa itu? Nih, mulut sama dubur. Sekarang ada obat supositoria, nyeri, melilit, dimasukkan ke dalam anus. Valpropen masukin ke dalam anus, kemudian dia sakitnya menghilang. Ada obat yang masukin ke dalam mulut, minum obat. Nah, bagaimana kalau seandainya dengan disuntik? Itu berbagai macam pendapat. Tetapi di sini disebutkan rongga terbuka.
Ada yang mengatakan bahwa disuntik juga termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi ada juga yang mengatakan tidak batal karena tidak termasuk pada dua rongga yang terbuka. Kalau saya, bagaimana ijtihadnya? Ijtihad saya tergantung kepada obat apa yang dimasukkan. Ketika dia durori, contoh durori itu adalah tiba-tiba terkena kolik abdomen. Kolik abdomen itu melilit, jumpalitan, kesakitan, aduh. Dia harus dilakukan dengan suntikan. Karena tidak ada obatnya, maka dia lakukan suntikan itu oleh dokter. Kemudian dia berkata, saya bagaimana puasanya? Kalau menurut saya, karena itu darurat kondisinya, maka tidak batal. Tapi kalau yang dimasukinya, leles puasa, saya mau suntik vitamin dong. Sekarang kan banyak modelnya begitu. Batal. Nah, atuh puasa memang leles atuh. Kenapa? Ya wajarlah puasa. Namanya juga puasa. Kenapa pengen kelihatan hebat? Iya teh, mau sekarang mau pidato, saya minta diinfus, batal. Karena memasukkan sesuatu yang mempengaruhi kepada tubuh daripada faalinya. Kemudian atau goyril mumfatihi kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si, yang tidak terbuka seperti sampainya sesuatu dari luka yang tembus ke otak hingga kepala. Nah, kalau kondisinya saya hanya berpatokan seperti itu. Yang lain dari itu, kalau tidak darurat kondisinya, karena bagaimanapun saya pernah bertemu dengan orang yang dalam keadaan sakit keras, kesakitan, dia membutuhkan suntikan, dia datang kepada dokter waktu berpraktek, ya, bismillah Pak, nanti saya puasanya gimana dok? Ya kesakitan bapaknya, nanti bapak kalau nggak dihilangin sakitnya, saya ikhlas saja dong. Benar. Ya udah pulang ke rumah, nggak lama datang lagi, aduh dok sakit dok, nggak tahan betul. Ya sudah, bismillah, suntik, hilang sakitnya. Jadi gimana puasa saya batal dok? Insya Allah enggak, karena ini darurat gitu. Tapi kalau untuk hal selain itu, no, begitu. Kemudian, nah kalau yang masuknya jelas dari ke dalam rongga, kaltropen, masukin ke dalam anus, batal. Ya. Nah kalau seandainya disengaja suntikan, nah, ini juga yang menjadi perdebatan yang mengatakan bahwa untuk hal-hal seperti itu kan masih ada obat yang dimasukkan dalam anus saja udah batal, kenapa yang disuntik nggak batal? Nah ini perdebatan yang terus menerus. Ya. Akhirnya kita harus berijtihad. Saya kemarin sempat bertanya untuk perkara ini, ya mudah-mudahan Allah mengampuni saya punya pendapat kemarin seperti itu. Tapi kelihatannya dalam hal ini yang paling penting adalah mudah-mudahan kita dibebaskan daripada segala macam penyakit sehingga kita bisa melakukan puasa dengan baik. Yang jelas suntik semuanya hindari, begitu. Makan obat pada waktunya, karena pada prinsipnya semuanya itu adalah untuk melihat jenis ketakwaan, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasal itu, dan yang ketiga al-haqqanahu fi ahadis sabilaini, menyuntik ke dalam salah satu dari dua jalan, kubul dan kubur. Lubur dan kubul, kubul dan lubur. Maaf ya. Al-hakmah
Itu obat yang disuntikkan, obat itu oleh orang yang sakit pada bagian kubul atau dubur. Kemudian yang keempat, warabi'u al-qai'u amda, muntah dengan sengaja, itu jelas batal. Kemudian bersetubuh, yang kelima bersetubuh dengan sengaja. Yang keenam masturbasi, jelas itu. Kemudian bagaimana kalau seandainya mimpi? Mimpi tidak batal. Ingat ya, mimpi tidak batal puasa. Emang bisa mimpi disengaja? Nggak bisa. Kemudian saya pengen mimpi ketemu dengan bidadari, nggak bisa. Wasabi'u ila akhiril asyra, dan yang ketujuh sampai yang terakhir, yang 10 adalah al-haid, haid, wan nifasu, nifas, wal jununu wariddah, dan gila serta murtad. Jadi itu baru ngomong tentang fardu, syarat, wajib puasa, fardu puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kita bahas lagi, panjang lagi kan. Nanti kita pada pertemuan berikutnya aja ya, karena sekarang sudah jam 6. Sepakat? Nah, baik. Nah, yang jelas ada beberapa sunnah-sunnah puasa yang harus dikerjakan oleh kita menjelang bulan Ramadan. Intinya gini aja deh, bulan Ramadan itu kita kembalikan jenis ketakwaan kita dari hati, itikad kita dulu. Membersihkan hati itu paling susah, ibu-ibu, bapak-bapak. Betul? Bersih dari hasad, bersih dari prasangka buruk. Yang paling jelek itu prasangka buruk kepada Allah. Dan itu disebabkan karena kita cuma mementingkan kepada ketakwaan ubudiyah yang terlihat. Lupa pada ketakwaan yang tidak terlihat, yaitu ketaklukan hati sebagai seorang hamba. Sifat hamba adalah lemah, fakir, tidak berdaya di hadapan Allah, dan menghindarkan diri kita dari keterpalingan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh banyak berpaling dari Allah, banyak kita berpaling. Selama ini berbangga diri dengan kekayaan, berbangga diri dengan punten keberuntungan, padahal semua itu adalah anugerah Allah, bukan? Anak balalagur kararaset akade itu ibu-ibu, anak saya mah, cucu saya mah cakep, eta mah goreng, tetangga sebelah mah ulah gitu. Ayeuna semakin takwa, dia semakin sholat, semakin kesombongan itu hilang dari badannya, dan dia selalu berprasangka baik. Nah, terus dari namanya maksiat menuju kepada taat, itulah sasaran kita. Kebiasaan buruk selama ini kita tinggalkan menuju kepada taat. Siapa yang mendapatkan dari berhijrah dari maksiat menuju taat akan diberikan 3 perkara. 1, kekayaan tanpa harta, yaitu qanaah. Qanaah ini penting karena dia anugerah dari Allah, tidak bisa dipelajari dari buku dan tidak bisa didapatkan dari apapun. Ini anugerah dari Allah. Qanaah, merasa cukup dengan pemberian dan jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kaya gaji 200 juta, sebulan 200 juta, berkurang 2 juta, seolah-olah kemiskinan di depan matanya, karena dia tidak dianugerahi qanaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang di luar sana kaya raya tetapi tetap merasa kurang saja karena dia tidak punya qanaah di dalam.
Apa sebabnya? Masih maksiat. Loh, saya kan sholat, saya tidak mencuri, saya tidak. Tapi kamu lupa sama satu maksiat besar. Di dalam kitab Risalatul Muzakkar, Syekh Ba'alawi Al-Hadad bilang begini. Mereka lupa apa itu? Hubbud dunya adalah dosa besar hati. Ingat. Saya ingetin. Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Berarti cinta keterpalingan dia cintanya bukan kepada Allah, tetapi kepada dunia. Lah berarti saya harus jadi orang miskin. Nggak gitu bro. Duit lah pakai bro. Kaya miskin mah kumaha Allah yang merek. Hidup kita cuma satu, disuruh ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang disuruh. Dengan kesungguhan kita takwa. Tadi imam tadi kita innallaha rabbukum tadi apa mam tadi sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang disembah, rabbukum wasujudu, disembah sama kita dengan bersujud bagi orang-orang yang bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya penyembahan. Nah sekarang ibadah yang terbaik takjil, ngasih makan ke masjid, kasih takjil terenak, betul? Kenapa? Fadilahnya memberi bukaan pada orang-orang yang berpuasa besar, ngasih makan sama orang-orang yang kelaparan, ya. Terus yang kedua, tadi yang pertama diberikan kekayaan tanpa harta. Yang kedua, diberikan kemenangan tanpa tentara. Nabi Musa, Nabi Ibrahim melawan Nabi Soleh, Nabi Lut, semuanya berhadapan dengan banyaknya manusia. Dia sendirian. Nggak sendirian. Dia bersama Allah yang Maha Hebat. Gitu. Yang ketiga, dia akan diberikan derajat kemuliaan tanpa pengikut. Tekudu, cekrek-cekrek, fiwe, tekudu. Karena Allah melihat ketika dari maksiat menuju taat, janji Allah itu 3. Lakukan itu di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan menunjukkan jalan kita, dan tauhid kita benar-benar diluruskan. Alhamdulillah. Kita doa bareng-bareng, kita tutup. Karena saya juga udah ditunggu nih 6:30 ini di tempat yang lain. Jadi saya nggak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bisa diterima, dan mohon maaf karena saya adalah orang yang bodoh, yang kurang ilmu, yang sedang belajar. Mudah-mudahan dilindungi kita dari kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan qawiyyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana.
Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma ma'ana min adwa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.